ketika ini satu dengan yang lainnya berkesinambungan, satu dengan yang lainnya ini rutin istiqomah kita lakukan, insya Allah teman-teman akan merasakan betapa ketenangan yang luar biasa di dalam hati teman-teman. Ketika sudah tenang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat sekolah kehidupan dimanapun teman-teman berada, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Yang memiliki berbagai macam amanah, insya Allah dimudahkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk melunasi semuanya, dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang penuh berkelimpahan dengan rezeki yang berkah barokah, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman, sharing santai kita pada video kali ini teman-teman, mari kita melanjutkan pembelajaran tentang kehidupan yang kita hadapi teman-teman, permasalahan-permasalahan yang ada. Senantiasa channel sekolah kehidupan ini bisa menjadi supporting system buat kita bersama-sama dalam menghadapi berbagai macam masalah yang kita miliki, dan insya Allah dalam waktu dekat berbagai macam petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan hadir di dalam diri kita. Teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita ingin terlepas dari permasalahan apapun, tentunya yang paling pertama disarankan oleh sekolah kehidupan, mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengamalkan wiridan, sudah mengamalkan amalan-amalan dalam berbentuk sholawatkah, istighfarkah, atau amalan-amalan apapun yang teman-teman saat ini sedang jalani, dan ternyata sudah beberapa waktu diamalkan tetapi belum terwujud juga, barangkali ada dua amalan yang terlewatkan yang teman-teman saat ini belum laksanakan. Kalau kita mengamalkan dalam bentuk wiridan, ini adalah amalan lisan, ini adalah amalan ucapan dari mulut kita yang senantiasa ini selalu menjaga ucapan-ucapan kita, daripada kita berkata yang tidak-tidak, daripada kita membicarakan hal-hal yang tidak penting, maka lebih utama dan lebih baik mari kita berzikir dan mengamalkan dengan amalan-amalan yang teman-teman miliki. Ini yang pertama adalah amalan dari wiridan kita atau amalan lisan kita, senantiasa untuk menjaga apapun bentuk kata-kata yang tidak baik menjadi kata-kata yang baik teman-teman. Ini adalah proses sebuah pembiasaan. Ketika ini sudah dilaksanakan, lanjutkan terus teman-teman. Makin ditambah lagi, makin terus diistiqomahkan lagi amalan-amalan apapun itu. Saya tidak menyarankan amalan ini terbaik, amalan itu terbaik. Amalan yang paling terbaik yang menurut teman-teman saat ini lakukan, yang membuat teman-teman bisa nyaman, yang membuat teman-teman tidak merasa terpaksa, dan ketika teman-teman mengamalkan amalan yang sedang teman-teman amalkan saat ini, merasa tenang batin teman-teman. Intinya itu dulu teman-teman. Jangan terlalu kita muluk-muluk, ingin ini, ingin itu. Yang pertama, tenangkan dulu hati dan batin kita. Ketika kita mengamalkan itu, maka kita makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya teman-teman. Dan yang kedua teman-teman, amalan yang harus kita dawamkan yaitu amalan jiwa kita. Yang tadi adalah amalan dari lisan kita, yang kedua adalah amalan jiwa kita atau amalan ruh kita. Apa maksud amalan dari jiwa ini? Amalan dari jiwa ini, mari kita hilangkan segala macam sakit hati yang ada dalam diri kita atau luka batin yang ada dalam kita. Baik itu kita dendam kepada orang-orang yang pernah menjolimi kita, baik itu kita dendam kepada orang-orang yang telah mengecewakan kita, siapapun itu yang telah memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, tidak suka terhadap kita,
kita hilangkan berbagai macam dendam dan kebencian yang ada dalam hati kita. Selama kita masih menyimpan kebencian, selama kita masih menyimpan dendam, maka saya rasa amalan lisan yang selalu kita istiqomahkan setelah selesai sholatkah atau ketika tahajudkah, saya rasa ini akan lama teman-teman, akan sangat lambat kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Untuk itu amalan yang kedua ini juga sangat luar biasa mustajab teman-teman. Amalan jiwa kita, kita hilangkan dendam kita perbanyak syukur kita. Banyaklah bersyukur. Bersyukur sekali lagi saya tegaskan, bukan hanya sekedar di kata-kata alhamdulillah saya bersyukur, tetapi di rasa kita teman-teman. Di rasa kita yang memang setiap hari kita beraktivitas, melakukan apapun dengan rasa bahagia, dengan rasa bahwa kita betul-betul mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi rasa syukur kita bukan hanya sekedar dari lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, amalan, perbuatan dan tindakan yang kita lakukan. Sudahkah kita berbuat baik kepada sesama? Sudahkah kita menjaga akhlak kita yang baik? Sudahkah kita menjaga adab kita yang baik? Terkadang ini yang sering kita lupakan. Kita selalu saja mengagungkan amalan-amalan wiridan kita, lisan kita. Tetapi di aplikasi kehidupan sehari-hari kita tidak pernah mengaplikasikan itu teman-teman. Maka dari itu sekolah kehidupan selalu mengajak kepada teman-teman, mari teman-teman kita selalu berbuat baik kepada sesama. Mari kita memberikan hal-hal positif kepada sesama. Tidak usah teman-teman berpikir berbuat baik, ingin membantu ini, membantu itu. Ketika kita melontarkan senyuman saja, ketika kita memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, bertegur sapa terhadap orang lain, bersilaturahim, atau apapun teman-teman lebih paham bagaimana tindakan-tindakan berbuat baik ini bisa kita lakukan dalam kegiatan kita atau rutinitas kita sehari-hari. Coba teman-teman, kita sinkronkan 3 amalan ini. Yang pertama amalan lisan kita, yang kedua amalan jiwa atau ruh kita, dan yang ketiga adalah amalan dari tindakan-tindakan baik kita. Ketika ketiga ini sudah sinkron, hal yang terpenting adalah ketika ini satu dengan yang lainnya berkesinambungan, satu dengan yang lainnya ini rutin istiqomah kita lakukan. Insya Allah teman-teman akan merasakan betapa ketenangan yang luar biasa di dalam hati teman-teman. Ketika sudah tenang, ketika kita sudah nyaman, kita akan berpikir pun merasa lebih optimis dan begitu tenangnya pikiran kita. Pikiran kita tenang, hati kita tenang, akan melahirkan hal-hal yang baik tentunya. Dan permasalahan-permasalahan kita insya Allah sedikit demi sedikit akan terselesaikan. Ingat teman-teman, janganlah kita langsung meminta yang banyak, minimal hati kita tenang. Kalaupun teman-teman punya berbagai cicilan atau angsuran, minimal tiap bulannya terbayar dengan ada aja rezekinya. Nanti lambat laun, kalau memang sudah waktunya, insya Allah pasti akan lunas semuanya teman-teman. Yang terpenting adalah menghadapi berbagai masalah kita penuh dengan ketenangan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman, sharing santai kita pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Senantiasa Allah memudahkan semua langkah-langkah kita untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dan teman-teman niatkan ketika ingin menyelesaikan permasalahan segala macam, libatkan Allah di dalam semuanya teman-teman. Insya Allah Allah akan senantiasa membantu kepada kita hambanya yang senantiasa mengingat Sang Pencipta, mengingat Sang Maha Kaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.